Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Semangat, Ya, sehat, tetap bahagia. semangat kita ya. Oke. Oke. Sebelum kita lanjut ke ke acara coaching ini, coba saya mau tanya sama Bu Nita. Apakah kita sudah tahu rencana pertemuan kali ini mau mengadakan apa itu? Mic-nya jenengan, Bu. Maaf, mau membicarakan tentang bagaimana caranya menghadapi anak-anak yang rentang perhatian pendek di sekolah. Jadi ini biasanya dilaksanakan pada kegiatan inti itu anak-anak cenderung memiliki rentan perhatian pendek, apalagi di kelas saya itu kan kapasitas anaknya banyak, ngoten. Seperti itu, Bu. Bagaimana caranya agar anak-anak ini tidak memiliki perhatian yang pendek terhadap apa yang saya jelaskan di sekolah. Istilahnya adalah agar dia lebih fokus, kemudian tidak itu tadi nggih, tidak rentan perhatian pendek lah, pokoknya seperti itu. Itu Berarti apa tujuannya intinya kita ini ya Bu, mencari solusi bersama yang ada di masalahnya Bu Nita gitu ya. nggih. Jadi murid saya itu kebanyakan rentan perhatian pendek, Bu. Jadi tidak fokus seperti itu. Apakah Ya, itu terus apa kira-kira karena tingkat siswa yang terlalu banyak atau bagaimana? terus Nah, saya ini Bu. sering ininya gini, Bu, saya sering bertanya-tanya kenapa seperti itu. Terus padahal ini juga sudah dikasih tidak menemukan solusi. Belum maksud saya, belum menemukan solusi yang tepat. Terus kesempatan yang Anda miliki itu sekarang apa Bu kesempatannya? Kesempatan saya ya memang saya guru inti, ya saya istilahnya setiap kegiatan mencoba memberikan kegiatan yang bervariasi, yang menarik, seperti itu, Bu. Seperti menggunakan memanfaatkan media pembelajaran dengan laptop, video, kemudian mengajak anak-anak untuk bercerita, mengamati gambar, seperti itu, Bu. Terus dari yang Ibu Nita jelaskan tadi, kalau dibuat skala dari skala 1 sampai 10, jenengan ada di posisi pencapaian yang mana untuk saat ini, Bu? 5, Bu. 5. Kemungkinan ada peluang apa yang jenengan bisa ambil untuk bisa meningkatkan itu? Untuk meningkatkan itu ya berarti saya harus mengadakan parenting dengan orang tua wali, jadi Ya. mengkomunikasikan kondisi anak tersebut, kemudian melakukan pendekatan kepada anak, terus apa nggih, mungkin meningkatkan kegiatan pembelajaran, tetapi ya mungkin kalau hanya dengan laptop tadi yang sifatnya kecil, tapi saya berusaha untuk mengkondisikan anak tersebut supaya apa nggih istilahnya mau mau Menarik perhatian itu anak. ya, mengikuti supaya terlihat gitu ya, saya taruh di tengah gitu, yang lain melingkar, kemudian uh, memperbanyak media kegiatan yang bagus dan menarik minat anak. Tadi Bu sudah menjelaskan tentang istilahnya rencana yang ingin dicapai untuk menaikkan skala. Terus apakah ada hambatan mungkin yang menghalangi panjenengan untuk meraih tujuannya itu? Ada sih, Bu, hambatannya ya tadi salah satunya kalau memang bisa menggunakan proyektor akan lebih baik, tapi terkait dengan kondisi keuangan sekolah, anggarannya itu kan perlu dikomunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, kemudian itu nantinya juga disetujui oleh pengurus atau tidak dari yayasan. Tetapi saya rasa kalau memang ada dananya ya itu sangat mendukung, karena bagaimanapun juga kan kembalinya ke anak-anak agar mempermudah dan membuat anak-anak semakin semangat belajar, seperti itu.
Jadi dengan fasilitas yang memadai bisa menarik minat anak untuk fokus gitu ya, Bu? Oke, seperti itu. Terus kemudian kembali lagi ke ini sepertinya Bu, kapasitas sedikit itu kembali lagi, tapi tidak apa-apa. Walaupun kondisinya memang itu tidak mungkin saya ubah karena terkait ya tadi ada kesepakatan atau persetujuan dari pengurus, kemudian kan itu membutuhkan waktu yang lama. Mungkin nanti saya bisa mensiasati dengan membagi kelompok seperti itu dan melakukan pendekatan dengan anak itu. Tapi selama ini sih saya sudah berusaha melakukan pendekatan istilahnya masuk ke dunia anak untuk bisa memahami dan mengikuti cara belajar mereka, tetapi karena dengan kondisi siswa yang banyak tadi ya memang butuh proses atau kesabaran yang sangat penuh ngoten istilahnya harus benar-benar ekstra sabar seperti itu Bu. Jadi Bu Nita sudah tahu ya apa solusinya dalam permasalahan ini? Nggih Bu, sudah. Alhamdulillah. Berarti intinya ya untuk tindakan selanjutnya saya bisa memperbaiki diri dengan kaitannya berkomunikasi dengan wali murid, kepala sekolah dan membuat media pembelajaran yang menarik. Itu sebetulnya sebelum ini sih saya sudah menerapkan kegiatan yang menarik bagi anak Bu, maksudnya melalui benda-benda nyata. Tetapi yang ini itu memang walaupun kadang saya menggunakan benda nyata itu malah apa nggih istilahnya responnya hanya sebentar, tapi setelah itu anak ya kembali lagi seperti itu. Mungkin memang namanya juga anak-anak karena karakteristiknya berbeda-beda jadi butuh waktu dan butuh proses karena dia juga awal-awal masuk dari kelas A yang tadinya mungkin banyak bermain, sekarang di kelas B harus bisa berlatih tanggung jawab yang sepenuhnya tadi dengan mengikuti aturan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati bersama di sekolah, di kelas, seperti itu. Kalau saya biasanya juga, pripun Bu? Jenengan tadi sudah menjabarkan rencana bagaimana agar bisa mencapai tujuan. Terus sekarang adakah prioritas dari tujuan tersebut, Bu? Atau strategi apa yang jenengan gunakan? Strategi yang saya gunakan atau yang saya prioritaskan ya memang anak-anak untuk bisa mengembangkan diri tadi menjadi anak-anak yang istilahnya fokus, kemudian anak-anak yang memiliki konsentrasi yang baik ngoten nggih Bu. Kadang-kadang kan memang kalau itu dibiarkan itu akan berlarut-larut sampai ketika dia pindah kelas atau naik kelas SD. Karena apa nggih? Istilahnya pembiasaan yang itu memang sering karena saya juga berkomunikasi karena sekolah itu kan dekat dengan MI. Rata-rata saya menjalin komunikasi anak-anak dari TKB yang naik ke MI itu keluhannya sama Bu. Jadi memang saya memberikan pengertian kepada Bu Guru kelas 1 bahwa kondisinya memang dan memang itu kebiasaan buruk ya istilahnya kebiasaan yang tidak baik itu dibawa sampai kelas ke jenjang berikutnya Bu. Tetapi mungkin nanti kalau sudah menginjak kelas 3 itu dia sudah mulai bisa menata diri. Jadi saya bilang memang karakteristik anak itu berbeda-beda. Kan biasanya itu lebih menonjol. Jadi sama anaknya Bu. Oh, yang dulu di TKB yang istilahnya aktif terus yang kurang begitu bisa itu ajak Bu, jadi masih sama. Jadi saya berkomunikasi ya saya jelaskan. Oh jadi seperti itu Bu. Jadi istilahnya ada rasa tidak nyaman gitu. Kalau guru SD kan anak-anak harus bisa mengikuti sepenuhnya. Kalau dari mintanya dia terima bersih gitu ya. Jadi memang saya jelaskan jadi memang itu mengikuti cara belajar mereka. Tetapi biasanya di kelas B pun saya lakukan dengan istilahnya memberikan istilahnya kayak
apa gitu penekanan khusus sebab akibatnya seperti ini. Kalau tidak dilatih sejari dini itu anak-anak kalau tidak diberi pengertian kan tidak tahu kenapa Bu kok tidak boleh begini. Kalau tidak dikasih alasannya dia tidak tahu. Jadi alasannya Harus ini ada karena alasan yang tepat dan bisa diterima sesuai umurnya anak itu. Oh gitu Bu, gitu. Jadi itu juga termasuk salah satu memberikan dia intinya adalah pengertian kenapa ada sebuah larangan karena ada sebab akibatnya seperti ini, ada dampaknya seperti itu. Jadi belajar apa nih berpikir untuk tidak berlarut-larut tadi Bun. Dengan kesalahan mereka enjoy, tapi kalau kita tidak arahkan itu kan nanti kasihan, jadi kebiasaan. Strateginya ya berarti memang pendekatan dengan anak, kemudian tadi kembali ke orang tua agar apa nggih. Kalau komunikasi dengan orang tua biasanya saya tanyakan apakah masih seperti ini Bu, dan alhamdulillah sih rata-rata iya Bu, saya pesen ini. Terus saya kasih pengertian juga. Kalau anaknya biasanya Bun, kan tidak bisa ini sendiri sih, anak saya takut ketinggalan. Ya nggak apa-apa, itu namanya proses. Karena anak itu Kemampuannya anak kan berbeda-beda ya. Saya kasih tahu bahwa anaknya jenengan ini menonjol di bidang misalkan fisik motorik. Mungkin di kegiatan kognitif dia agak kurang istilahnya tidak sama dengan teman-temannya, tapi di kognitif, di seni dia baik. Jadi intinya semua kecerdasan itu ya memang ada yang muncul semuanya, tapi ada juga yang sifatnya tidak begitu menonjol seperti itu saya kasih tahu. Dan alhamdulillah orang tuanya juga kalau tahu kondisinya anaknya itu jadi apa gitu, istilahnya tidak was-was. Oh gitu Bu, kadang orang tua kan taunya hanya segelondong, anakku kok gini ngoten. Padahal biasanya ya di kegiatan cakap-cakap dia pandai, seperti dia itu tahu. memang sudah apa ya istilah kewajiban kita mengembangkan semua minat bakat anak yang ada ya Bu ya. Kita memberi fasilitas, kita mendampingi gitu. Terus bagaimana tadi jangka waktunya dan ukuran keberhasilan dari rencananya jenengan tadi Bu? Berarti nanti ya saya lakukan melalui pengamatan. Dengan pengamatan anak, pengamatan secara individualis, tapi dilakukan pada saat kegiatan bersama. Apakah sudah ada perubahan-perubahan yang nyata? Maksudnya artinya respon. Jadi nanti intinya adalah mengukur. Yang pertama adalah anak bisa fokus dan bisa mempengaruhi kegiatan yang selanjutnya seperti itu. Kalau tidak memiliki respon yang baik itu kan tidak fokus, itu kan juga nanti kalau untuk kegiatan kan juga setengah-setengah sih Bun. Jadi ya mungkin lebih banyak bertanya, seperti itu. Bagaimana jika jenengan sudah merencanakan tadi, jika ada gangguan, bagaimana jenengan mengantisipasinya Bu? Ini gangguannya dari mana dulu Bu? Ya itu gangguan kan banyak, mungkin dari lingkungan sekolah sendiri juga ada, mungkin dari orang tua atau dari lingkungan kelas, mungkin dari rekan sejawat atau dari anggota istilahnya warga sekolah. Kalau untuk gangguan sih ya intinya ya tetap saya konsisten karena fokus saya adalah pada anak. Jadi apa yang saya lakukan ini kembali ke anak, sepenuhnya juga untuk aspek-aspek yang tadi pada anak. Dengan fokus itu saya rasa tidak akan istilahnya kalau ada misalnya kok temannya kok begini Bu, misalnya seperti ini saya memberikan penjelasan. Tapi saya rasa kalau dari teman-teman juga sebenarnya merasakan hal yang sama, cuman kalau biasanya kita kan hanya ngobrol-ngobrol biasa, tapi tidak begitu. Maksudnya santai gitu ya. Karena kita sudah menghadapi masing-masing di dalam kelas seperti itu. Ada permasalahannya masing-masing gitu ya. Ya tidak semua dikupas sih Bu, tapi yang lebih
mana ya istilahnya yang lebih terlihat, yang lebih berpengaruh seperti itu. Ya, terus selanjutnya Bu yang mau kita bahas, komitmennya jenengan terhadap rencana aksinya jenengan itu seperti apa? Pripun Bu? Komitmen terhadap rencana aksi nyata jenengan tadi loh. Terhadap anaknya tadi Komitmen kan saya, komitmen komitmennya saya adalah, komitmen saya adalah dengan konsisten memberikan pembelajaran yang tadi yang menarik dengan anak, menasihati. kemudian memperbanyak media pembelajaran yang menarik dari ragam main, kemudian apa namanya itu mengembangkan istilahnya kegiatan yang berwarna, yang tidak membosankan, kemudian membawa benda-benda nyata sesuai dengan yang ada di sesuai tema. Yang disesuaikan dengan tema selama tidak membahayakan anak. Ya bisa disiasati sendirilah nanti Bu pokoknya. Disesuaikan intinya begitu. Disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada gitu ya Bu. Terus dengan siapa mungkin jenengan bisa menjaga komitmen ini Bu agar bisa membantu komitmennya jenengan biar tetap terjaga itu jenengan dengan siapa bekerja samanya menjaga komitmennya? Kalau saya ya berarti dengan guru pendamping otomatis karena guru pendamping saya ini kan masih baru. Jadi masih ya bukan artinya bukan saya yang lebih pandai membimbing boten nggih. Jadi saya harus musyawarahkan. Jadi kalau istilahnya kolaborasi memberikan pengertian bahwa jika ada permasalahan seperti ini nanti mungkin saya dari solusinya itu akan saya catat, kemudian kira-kira dipertimbangkan mana yang lebih dulu untuk kita sikapi, keputusan apa yang harus kita ambil, kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Ketika sudah langkah awal ini sudah istilahnya sudah ada, kita lanjut ke langkah kedua, kemudian sampai menuju langkah akhir ini. Jadi memang dengan guru kelas ini harus menjalin musyawarah atau kolaborasi yang ekstra ibaratnya ekstra berjuang Bu wong baru awal mengajar kan harus benar-benar tetap sama-sama menjalin komunikasi gitu ya Bu ya. Tadi kan dari kalau proses ini kalau rekannya sudah misalnya sudah pernah mengajar terus jadi saya yang istilahnya hanya sedikit-sedikit ngoten tapi kan kalau ini ya memang harus istilahnya ngajari gitu ya. Belajar lebih ekstra ngaten. Dari proses coaching tadi Bu Nita sudah banyak menjabarkan tentang permasalahan yang dialami, bisa menemukan solusinya sendiri, mau merencanakan aksinya itu seperti apa, merancang strategi, terus bagaimana dengan tindak lanjut untuk sesi coaching jenengan kali ini? Tindak lanjutnya ya saya bisa merefleksikan diri terkait ini nggih Bun, termasuk apa nggih ilmu baru dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk nantinya ketika ada permasalahan bersama-sama di sekolah mungkin saya bisa membantu teman-teman untuk menggunakan alur kita ini agar sama-sama bisa belajar bersama-sama secara konsisten seperti itu. Mungkin ya sedikit-sedikit saja. Kalau dulu kan mungkin hanya sebatas seperti curhat, tapi hanya langsung instan memberi solusi tanpa kita menggali dulu, mengidentifikasi dulu apa yang terjadi di kelas, terus kemudian membuat rencananya apa gitu, kurang mendetail lah istilahnya secara instan seperti itu. Karena kan proses coaching dan istilahnya curhat biasa itu kan beda karena tidak ada alurnya, tidak ada urut-urutannya yang perlu kita bisa memantik pertanyaan terhadap rekan kita, ya bisa menemukan solusi. Jadi ada manfaatnya ya Bu kita bisa mengikuti proses coaching kali ini ya.
Alhamdulillah nggih Bu, sangat bermanfaat bagi saya. Jadi istilahnya kita tidak gelambiar, kita sudah difokuskan dengan alur tirta tadi, bisa secara spesifik tertuju pada problem yang akan dihadapi sehingga sampai pada pemecahan masalah dan Bisa tindakan untuk menyimpulkan mencapai gitu ya, tujuan. bisa Nggih, menyimpulkan solusinya sendiri seperti nggih. apa gitu. Nggih, soalnya kalau kita sendiri itu kan masih meraba-raba, pas nggak ya, gini nggak ya, gitu. Tetapi kalau lewat coaching ini alhamdulillah artinya potensi yang ada dari diri saya juga bisa keluar dengan sendirinya, seperti itu. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Salam sehat, semoga bisa bertemu di lain hari ya Bu. Nggih, Pada waktu sama-sama Bu. Terima kasih juga Bu, semoga bermanfaat. waktunya mau selesai begini. Nggih, Pas kita, alhamdulillah. nggih. Tadi di awal-awal Bu, saya yang takut nggak kebagian waktu. Tadi kan lama kita, takutnya nggak. Iya, enggak Ya, apa-apa tapi dari ada intinya kok Bu, jenengan sudah ada alur tirtanya kok. nggih. Jadi intinya ya tergantung konteks permasalahannya dulu, nggih. Semakin kompleks permasalahan, semakin panjang waktunya untuk proses coaching kali ini. Nggih. Nah, nggih tadi identifikasi masalah yang ada. Harus dipetakan juga. Mungkin kalau tidak ada alur tirta ini kita kesulitan ya, Bu. Gramiang Bu, Nggih, nanti mau ngomong gelambiar. apa? Nggih. Kalau sudah ada alur tirta kan sudah ada poin-poinnya yang akan kita Sudah bicarakan. ada indikator, istilahnya indikator Nggih. yang dibahas gitu ya, yang Nggih. dipertanyakan. Tadi Pak Agus sudah di kolom chat itu